Sohon mendatangi Eunbil untuk belajar, tapi Eunbil tiba-tiba meminta pernyataan cinta darinya. 조건은 같이 공부하고 과외생 공유하는 거 딱 거기까지야. Tentu saja Sohon marah karena dia tidak menyukai Eunbil. 로나한테 절대 흔들리지 않겠다고. 지운 지 오래야. Di tempat lain, Sojin berusaha menyembunyikan Dr. Ha. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. JNT bertanya apakah Sojin suka hotelnya, dan dia malah menunjukkan baju di lemari tempat Dr. Ha bersembunyi. 이래 신경 써서 말씀드렸는데. Sojin melihat Dr. Ha bersembunyi di balik baju, dia pun segera mengalihkan perhatian JNT. Sojin beralasan ibunya sakit agar bisa segera pergi dari sana. 우리 상태 보고 연락 줘. Begitu memastikan JNT pergi, Sojin segera kembali ke hotel untuk menemui Dr. Ha. 다시 돌아온 거야? 나 보려고? Sojin mengira Dr. Ha masih memiliki perasaan padanya. 혼자 오버해서 상생한 너한텐 미안하지만 Tapi dia mengaku menyukai Oh Yeon Hee, dan dia masih penasaran tentang kejadian yang terjadi di New York. 다신 내 앞에 나타나지 마. 죽고 싶지 않으면. Seokyeong membawa sampah dan mencoret-coret pintu rumah Rona. 살인자 딸 주제. Ibu Jenny memergokinya, tapi Seokyeong tidak peduli. Jenny mengalami kebotakan rambut dan ingin memberitahu ibunya, tapi ibunya berkata kalau dia mengantuk. 엄마한테 할 말이 있어서 기다리고 있었어. Seokyeong mengadu pada ayahnya kalau Rona kembali ke sekolah. Tapi JNT mengabaikannya dan malah menantang Seokyeong memenangkan festival Chong'a dan berkata kalau Seokyeong sebenarnya tidak punya bakat. JNT akhirnya mengabulkan keinginan Seokyeong untuk pindah jika dia memenangkan festival Chong'a. 독립시켜주세요. 트로피만 가져온다면 생각해보지. 약속할게요. Rona melihat ibunya dan Dr. Ha membersihkan sampah yang dibuang Seokyeong. 내가 불렀어. Ternyata Dr. Ha yang menyuruh Rona pulang tanpa memberitahu Yeon Hee. Rona mendapat hadiah surat dan kalung dari Dr. Ha untuk menyemangatinya. Rona mendapat pesan kalau daftar ulangnya sudah diterima. Dia lalu teringat percakapannya dengan Logan tentang Min Sola. Rona meminta Logan untuk tidak membenci ibunya. 형아이거에서 널 볼 때마다 우리 설아가 생각났어. Min Sola ternyata sangat mengidolakan nenek lampir. Keinginan menyanyinya tumbuh saat dia bertemu Sojin. 나도 엄마가 있었으면 그래 할 수 있었을까? Rona kemudian berjanji akan mewujudkan keinginan Min Sola. Yeon Hee masih marah karena Yeonjol tidak memberitahunya. 우리 나이가 왜 혼자 미국에 있어? Yeon Hee khawatir karena sekolah Chong'a adalah sekolah yang mengerikan. Rona ternyata sudah siap untuk berangkat ke sekolah, dan Yeonjol dengan semangat mengantarnya. Saat di lobi, Eunbil melihat ayahnya begitu perhatian pada Rona. 짜증나 진짜. JNT dengan marah memanggil Sojin ke kantornya dan menunjukkan artikel tentang Sojin. Artikel itu berisi foto Sojin dengan seorang pria. Sojin beralasan dompetnya ketinggalan dan bla bla bla. 지금 나더러 그 말은 믿으라고. JNT memanggil ajudannya dan dia marah karena ajudannya tidak mendapatkan bukti apa-apa. JNT menjadi sangat marah karena Sojin tetap tidak mau jujur padanya dan tetap bersikeras untuk bisa menyelesaikannya sendiri. 전화 받아가 윤철. Sementara itu, Seokyeong dan Eunbil sama-sama tidak suka Rona kembali ke sekolah. Mereka akhirnya bersepakat untuk menyingkirkan Rona. Sojin dengan terburu-buru datang ke kantor Yeonjol. Dia sangat terkejut karena JNT ternyata sudah di sana. 이게 왜 궁금하죠? 묻는 말에 대답이나 해. Yeonjol mengaku bertemu dengan Sojin secara tidak sengaja, dan itu membuat dia meragukan hubungan mereka. Yeonjol berkata dia melakukannya untuk melindungi perasaan Eunbil. Kemudian dia menyuruh Sojin untuk pergi karena dia sedang ada tamu. 손으로 반드시 갈라놓을 거야. 못 믿은 거야? Sojin mengikuti JNT ke atap dan mereka pun bertengkar. Sojin mengancam jika JNT mengecewakannya lagi, maka dia akan mempertimbangkan kembali hubungan mereka. 깜찍한 짓은 이번 마지막이 될 거야. Dan ternyata artikel tentang Sojin itu sudah diatur oleh Yeonjol dan reporter Song.
Di sini juga mulai terungkap kalau Yeonhee bekerja sama dengan asisten rumah tangga Sojin. Yeonhee mempunyai misi untuk mencari ibu kandung Seokjung, tapi dia belum melakukannya. Di tempat lain, Guruma mengadakan audisi untuk festival seni Chong'a. Dia mengatakan untuk melakukannya dengan adil, padahal semuanya sudah diatur. Dia sengaja memasangkan Eunbyul dengan Rona dan Seokjung dengan Jennie. Seokjung merencanakan untuk menyiram Rona dengan air cat. 살인자 딸답게 빨간색이 잘 어울려 베로나. Rona membuat Seokjung terdiam dengan bertanya apakah dia melakukan ini karena merasa bersalah pada ibunya. Guruma datang bukannya malah prihatin tapi malah menyalahkan Rona. 내가 도와줄 테니까 빨리 올라. Guruma melaporkan kepada JNT kalau dia sudah mengatur agar Seokjung bisa menang. Guruma sangat senang karena tidak menyangka akan mendapatkan hadiah. Rona dan Jennie bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan baju Rona. Seokjung dan Eunbyul menipu Seokhon padahal mereka berencana untuk mengunci Jennie dengan Rona. Rona sangat terkejut karena Jennie malah membasahi seluruh bajunya. Ternyata Jennie sengaja membiarkan mereka berdua terkunci. 난 왕따니까. 처음부터 알고 있었어? Babak penyisian sudah dimulai sementara Jennie dengan Rona belum bisa keluar. 제니랑 로나는 불참했는데요. Untungnya Sojin masih memberikan waktu. Rona masih tidak menyerah tapi Jennie menghalanginya. Beruntung ada seseorang yang menolong mereka. Saat para juri memutuskan untuk memenangkan Seokjung dan Eunbyul, Rona datang. 왔어요. Rona berusaha menjelaskan kalau ada yang menguncinya di kamar mandi, yaitu Seokjung dan Eunbyul. Sojin tentu saja tidak percaya. Rona menunjuk Jennie sebagai saksi tapi Jennie malah menuduhnya berbohong. Ternyata Jennie melakukannya karena Seokjung dan Eunbyul menjanjikannya tempat di final. Sojin tanpa ragu mengirim Rona ke komite disiplin. Rona meminta Jennie mengatakan yang sebenarnya tetapi Jennie menolak. 너 대신 왕따 당하고 너 대신 욕바지 되고. 원래 착한 애 아니야. Yeonhee datang ke sekolah dan mendengar semua yang terjadi antara Rona dan Jennie. 해줄 테니까. Para orang tua datang ke komite sekolah. Nonaka langsung emosi melihat Rona. Nonaka yang tidak tahu apa-apa malah meminta bantuan Sojin. 딸한테서 손 떼요! Pengacara Lee malah semakin menjelekkan Rona dengan mengatakan dia adalah putri pembunuh. Yeonhee menyuruh Rona menceritakan semuanya karena dia adalah korban. 제가 씻는 동안 저와 제니를 고의로 화장실에 가뒀습니다. Tentu saja para orang-orang sombong itu tidak percaya dan malah menyuruh Yeonhee memposting permintaan maaf di situs. Karena mereka terus menyangkalnya, Yeonhee tidak punya pilihan lain selain mengungkap kebenarannya. Jennie datang dan mengatakan kalau semua perkataan Rona adalah benar. Dia bahkan menunjukkan kebotakan di rambutnya. 내 딸한테 누가 그런 거야? Yeonhee menunjukkan rekam medis Jennie, sementara Nona Kang merasa sangat terpukul. Keberanian Jennie muncul setelah dia mendengar sendiri mereka hanya memanfaatkannya, dan bahkan ibunya juga diolok-olok. 너 없는데 있는 척하느라 힘들었겠네. Yeonhee juga menasihatinya agar dia segera mengungkapkannya agar ibunya tidak merasa lebih buruk. Jennie bahkan memberikan rekaman untuk meyakinkan mereka. 이 영상을 육정 홈페이지에 공유하겠습니다. Pengacara Lee tidak ingin anaknya memiliki catatan kekerasan dan melimpahkan semua kesalahan kepada Seokjung. Nona Kang menerobos masuk dan mengambil HP Min Hyuk. Dia sangat shock melihat video Jennie meminum cola. 저이 개자식아! 아이고 일진이라니! 이게 얼마나 엄청난 일인 줄 알아? Sojin memarahi Seokjung di depan JNT. Seokjung membela diri kalau Eunbyul ada bersamanya. Tapi ternyata Eunbyul sudah lepas tangan dan berkata kalau dia sudah berusaha menghentikan Seokjung. 새끼가 집안 빠져나갔어? 안돼? Ibu Jennie menerobos masuk mencari Seokjung. Seokjung masih saja merasa tidak bersalah. 지 같은 년. 입 다물어 주석경! 뭐 하는 짓입니까? JNT datang menghentikan mereka. Di sini terkuak kalau ayah Jennie masuk penjara karena JNT. Nona Kang berkata dia tidak akan membiarkan ini dan bahkan mengancam kalau dia bisa saja membunuh Seokjung. 이제 내 맘 좀 알까 싶네요.
Nona Kang mendatangi Yeonhee dan menyadari kesalahannya dulu. Yeonhee menguatkan Nona Kang dan tetap fokus untuk melindungi Jennie. Nona Kang sudah melaporkan kasus itu pada komite kekerasan. Itu membuat Sojin harus menyalahkan seseorang. Sojin membuat Sokun dalam masa percobaan dan didiskualifikasi dari festival. Sementara Rona dan Jennie malah masuk. Rona menemui Sokun dan memberinya minuman serta mengembalikan pin namanya. Pin itu jatuh saat Sokun membantu Rona keluar dari kamar mandi. Sokun tetap bersikap dingin. Rona memintanya untuk tidak perlu bersikap tidak nyaman. 너는 내 생각 안 했어? Angel ternyata mengintip mereka berdua. Sokyeong membuat Eunbyul kaget dan tanpa sadar menjatuhkan ponselnya. Sokyeong membuka HP Eunbyul dan dia melihat video yang seharusnya tidak dia lihat. Eunbyul dengan panik datang mengambil HP-nya. Sokyeong berpura-pura tidak tahu apapun karena dia tidak tahu sandi Eunbyul. Sokyeong menemui Sojin dan berkata kalau dia sudah menunggu lama untuk festival Chong'a dan dia ingin memenangkannya. 오늘 교사 회의에서 넌 출전 못하는 걸로 결정났어. Sokyeong berkata kalau Sojin akan menyesalinya. Dia kemudian menceritakan apa yang dilihatnya dalam video. 근데 왜 그냥 도망친 거예요?